Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Dan Ibu berharap kalian tetap semangat meskipun kita tidak bisa bertatap muka. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Lulu Masruroh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi dan perubahannya, di mana pengertian dari materi itu telah disampaikan oleh Bapak Rahmat pada minggu kemarin. Masih ingat apa itu materi? Ya, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi itu banyak sekali contohnya di permukaan bumi, baik itu benda mati maupun benda hidup. Ternyata materi itu mengalami perubahan dari bentuk materi satu ke bentuk materi yang lain, yang dinamakan dengan perubahan materi. Perubahan materi itu apa? Perubahan materi atau perubahan wujud itu terjadi karena perubahan energi yang terkandung di dalam materi, yaitu yang bisa diakibatkan oleh pemanasan ataupun pendinginan. Sebagai contoh adalah es. Ya, es itu kalau dipanaskan akan berubah menjadi air. Demikian juga air apabila dipanaskan akan menjadi uap air. Sebaliknya, kalau uap air didinginkan, maka akan berubah menjadi air. Dan jika air didinginkan, maka akan menjadi es. Coba dilihat gambarnya itu ya. Es dipanaskan akan berubah menjadi air. Air dipanaskan akan berubah menjadi uap air. Demikian juga sebaliknya, kalau didinginkan, uap air akan menjadi air, air didinginkan menjadi es. Ya, perubahan pada contoh di atas itu disebut dengan perubahan wujud atau perubahan fase materi. Ya, di mana dalam perubahan wujud materi, jenis materi itu tidak berubah. Contohnya es menjadi air, menjadi uap air, kan sama sifatnya ya. Hanya yang berubah itu adalah wujudnya saja. Coba ini dilihat diagramnya ya. Diagram perubahan wujud materi. Ya. Es dipanaskan nanti akan meleleh ya. Air dipanaskan akan menguap ya. Dilihat di situ. Air jika didinginkan akan membeku ya. Coba diperhatikan. Ternyata perubahan materi itu dibagi menjadi dua. Ada perubahan materi fisika atau fisik, yaitu perubahan pada materi yang tidak menghasilkan materi baru. Berarti di sini hanya terjadi perubahan wujudnya saja. Ya. Di sini hanya terjadi perubahan wujud dan perubahan bentuk materi. Di mana pada perubahan fisika ini bisa dikembalikan lagi ke bentuk semula. Contohnya, ini ya Ibu punya kertas yang paling mudah saja, yaitu kertas. Kertas, jika kalian lipat, maka mungkin akan terbentuk yang namanya perahu, seperti ini. Apakah ini akan merubah sifatnya? Kan tidak. Tidak merubah sifatnya. Ini tetap sifatnya tetap, hanya bentuknya saja yang berubah. Ya. Contohnya tadi adalah air yang didinginkan menjadi es. Ini contohnya. Contohnya adalah penguapan, yaitu tadi air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap air. Kan tetap sifatnya, hanya berubah saja, yaitu dari cair menjadi uap. Contoh yang kedua adalah melarut. Contohnya adalah gula atau garam yang dilarutkan dengan air. Di mana proses pelarutan ini partikel-partikel gula,
garam itu akan menyebar pada air, ya. Tetapi tidak merubah sifatnya. Sifatnya tetap ya manis, asin, ya. Nah, setelah dilakukan pemanasan, maka partikel-partikel pada garam atau gula tersebut akan menggumpal sehingga nanti akan terbentuk gula kembali. Perubahan bentuk ya tadi yang Ibu contohkan tadi, kertas ya. Kertas yang kalian bentuk menjadi perahu itu hanya terjadi perubahan bentuk saja. Berikutnya adalah kayu. Contoh berikutnya adalah kayu. Kayu yang dirubah menjadi meja, menjadi kursi, itu kan hanya terjadi perubahan bentuk saja, tidak merubah sifat dari kayu tersebut. Berikutnya adalah membeku. Contohnya adalah air yang didinginkan menjadi es. Nah, itu kan tidak terjadi perubahan sifat dari air tersebut, hanya terjadi perubahan bentuk, yaitu dari cair menjadi padat. Berikutnya adalah pijar. Pijar di sini contohnya petasan yang meledak itu tadi, ya. Nah, ini perubahan fisika, ya. Bisa kembali lagi ke bentuk semula, tidak menghasilkan zat yang baru tanpa merubah sifat zat, ya, tanpa merubah sifat zat sehingga dia itu bisa kembali lagi ke bentuk semula. Nih, besi yang meleleh contohnya tadi, pijar itu tadi ya. Besi yang meleleh jika didinginkan itu nanti akan kembali lagi ke bentuk besi semula. Perubahan yang kedua adalah perubahan kimia. Adalah perubahan suatu zat dalam suatu materi yang menjadi zat berbeda. Di mana perubahan kimia ini pada umumnya bersifat permanen dan sukar dikembalikan ke bentuk semula. Karena apa? Yaitu tadi, karena perubahan kimia ini bisa membentuk zat yang baru sehingga tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Contohnya apa? Yang pertama adalah pembakaran. Contohnya di gambar itu dilihat. Di situ contohnya adalah kertas yang dibakar. Kalau kertas yang dibakar, maka yang dihasilkan adalah apa? Arang. Nah, arang itu tidak bisa dikembalikan lagi menjadi kertas seperti semula. Nah, inilah yang dinamakan dengan perubahan kimia. Dia itu menghasilkan zat baru yang bersifat permanen. Berikutnya adalah pembusukan. Contohnya buah. Buah yang segar jika kalian diamkan beberapa minggu maka akan mengalami pembusukan. Misalkan makanan aja itu juga mengalami pembusukan. Kalau sudah busuk tidak akan mungkin kembali lagi ke bentuk semula. Meskipun diberi apapun tidak akan mengalami bentuk semula karena sifatnya itu tadi permanen. Berikutnya adalah pelapukan. Contohnya kayu yang mengalami proses pelapukan. Nah, di mana kayu itu kayu yang sudah lapuk itu tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Ragian, contohnya pembuatan tempe, pembuatan tape, ya, tape singkong itu kan asalnya dari singkong. Singkong yang diberi ragi diproses fermentasi, maka nanti akan menjadi tape. Tapi tape itu tidak akan kembali lagi menjadi singkong. Berikutnya adalah perkaratan. Perkaratan contohnya adalah besi yang berkarat. Besi yang berkarat itu beda antara besi yang masih baru dengan besi yang berkarat itu sifatnya sudah berbeda. Sehingga besi berkarat atau korosi itu termasuk di dalam perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu adalah perubahan yang bersifat irreversible, yaitu tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula dan dihasilkan zat yang baru. Contohnya tadi pembakaran, pembusukan,
perkaratan, fotosintesis, itu sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, perubahan kimia itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah perubahan warna. Perubahan warna ini contohnya tadi pembusukan ya, pembusukan. Buah yang segar mengalami pembusukan, itu nanti akan terjadi perubahan warna dari warna hijau menjadi warna coklat sehingga termasuk di dalam perubahan kimia. Berikutnya adalah perubahan bau. Ya, perubahan bau misalkan makanan. Makanan yang tadi baunya enak sehingga setelah mengalami perubahan kimia baunya jadi tidak enak. Terus berikutnya adalah terbentuknya gas. Contohnya adalah proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis itu akan menghasilkan gas oksigen. Ya, fotosintesis ini adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh sinar matahari. Nah, hasil dari proses fotosintesis ini adalah gas. Apa itu? Yaitu oksigen. Perubahan panas atau perubahan kalor. Contohnya adalah kalau kalian masak menggunakan kompor, ya, menggunakan kompor itu juga terjadi perubahan panas. Selain itu juga adalah fotosintesis, juga terjadi perubahan panas atau kalor, di mana hasil dari fotosintesis selain oksigen juga energi atau panas atau kalor. Berikutnya adalah timbul endapan dan juga terjadi perubahan pH. Ini contoh perubahan kimia, yaitu pembakaran gas atau LPG. Ya, pembakaran gas atau LPG dia itu akan menghasilkan yang namanya kalor atau panas. Pembakaran gula. Pembakaran gula ini selain terjadi perubahan warna juga terbentuk endapan. Sehingga pembakaran gula ini termasuk dalam perubahan kimia. Karena akan terbentuk zat baru yang bersifat permanen. Pada pembakaran gula, ya, warnanya ini atau gulanya ini tidak akan, endapan gulanya ini tidak akan kembali lagi ke bentuk semula seperti warna kristal gula yang berwarna putih. Ini ya, perubahan kimia yang terjadi pada suatu materi disebabkan oleh adanya reaksi kimia yang terjadi pada proses tersebut. Sehingga perubahan kimia itu sering disebut dengan reaksi kimia. Jadi perubahan kimia ini pengertiannya sama dengan reaksi kimia. Ini tadi ya ciri-cirinya terbentuk endapan, terjadi perubahan warna, terbentuknya gas dan adanya perubahan suhu. Materi itu ternyata bisa diklasifikasikan atau bisa dibedakan ya menjadi dua, yaitu zat murni dan campuran. Zat murni itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur juga dibagi menjadi tiga, ada logam, semilogam, dan non-logam. Zat murni itu sendiri apa? Zat murni adalah materi yang homogen dan susunan kimianya itu tetap. Beda sama zat tunggal, di mana zat murni itu terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur itu sendiri adalah zat yang tidak dapat diuraikan ke dalam bentuk yang sederhana melalui reaksi kimia biasa. Jadi unsur itu merupakan zat yang paling sederhana, di mana dia itu tidak bisa diuraikan atau direaksikan dengan menggunakan reaksi kimia. Menggunakan reaksi kimia biasa, contohnya adalah natrium, klor, ya, emas, perak, contohnya itu ya, besi. Nah, di alam saat ini ada 92 jenis unsur dan 22 jenis unsur buatan. Jadi semuanya ada 114 jenis unsur. Di mana unsur ini dibagi menjadi ada unsur logam, semilogam, dan non-logam. Ini contohnya ya, ini contoh dari unsur.
Contoh dari senyawa ini. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas beberapa unsur yang saling bergabung melalui reaksi kimia dengan cara reaksi kimia dan dapat diuraikan menjadi beberapa unsur melalui reaksi kimia biasa dan dapat diuraikan menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana. Contohnya itu garam dapur NaCl terdiri dari natrium dan klorida, gula pasir, soda kue, dan asam cuka. Suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya dengan menggunakan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang bunyinya perbandingan berat atau massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap atau tidak berubah. Jadi penyusun senyawa, unsur-unsur penyusun senyawa itu memiliki perbandingan berat atau massa di mana perbandingannya itu tetap, tidak berubah. Ya, meskipun dilakukan beberapa reaksi, dia itu susunannya tetap. Misalkan garam dapur, ya tetap susunannya terdiri dari NaCl, 1 Na sama 1 Cl. Ya, misalkan asam cuka CH3COH, yaitu berarti tetap susunannya tidak akan berubah. Untuk campuran nanti akan kita bahas melalui kita bahas pertemuan minggu depan. Ya, terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan hindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.